Oke, sekarang nomor 7. Di sini nomor 7 itu diketahui fx-nya adalah x kuadrat min 5x. Terus untuk gx-nya adalah 2x plus 3. Nah, yang ditanya adalah apa? F min gx ya. Nah, kemarin kalau sesuai rumus fungsi, kalau misalkan f min g berarti kan itu sama aja kayak fx dikurang gx ya, dikurang gx. Nah, berarti di sini bisa kita tulis nih kayak fx dikurang gx. Fx-nya berapa? Di sini fx-nya itu x kuadrat minus 5x. Ya udah kita tulis x kuadrat minus 5x dikurang. Nah, untuk pengurangan fungsi ini, nah dia itu kan tadi kalau plus ya kayak langsung aja kan plus terus gx ditulis. Nah, kalau misalkan untuk yang pengurangan itu kan minus nih, terus kayak gx-nya itu kayak kita iniin apa sih namanya, kita kurungin kayak gini nih. Tadi gx berapa? 2x plus 3. 2x plus 3. Nah, diginiin gitu loh. Nah, jadi nanti ini tuh kayak minus 1 nih sebenarnya. Minus 1 dikalikan dengan 2x gitu loh. Terus nanti minus 1 dikalikan dengan plus 3. Kayak gitu. Jadi di sini berarti kan yang di depan masih tetap sama ya. X kuadrat min 5x. Terus ini kan minus 1 dikali 2x berapa? Min 2x ya, min 2x. Terus minus 1 dikalikan plus 3, minus ketemu plus jadi kan berarti minus ya, min 3. Nah, di sini si x kuadrat itu ada nggak sih yang sama, yang ada x kuadratnya itu? Nggak ada ya, berarti kita langsung tulis aja nih x kuadrat. Terus min 5x min 2x gitu kan. Di sini kan berarti min 5 min 2 gitu kan. Min 5 min 2, kalian punya utang 5.000, terus kalian besokannya tuh ngutang lagi 2.000. Berarti kan kalian masih punya kalian malah utangnya nambah ya. Utangnya nambah jadi 7.000. Berarti di sini adalah maksudnya min 7x, terus ini kan sisa min 3. Udah, tak min 3. Berarti di sini jawabannya x kuadrat min 7x min 3. Nah, ini tuh kalian dalam memilih apa namanya sih kayak opsi jawaban yang tepat, kalian jangan sampai ketukar-tukar ya. Kalian harus benar-benar ngeliat nih mana nih yang sesuai sama yang hasil kalian dapetin gitu kan. X kuadrat min 7x min 3. Ini berarti yang bagian C ya. Oke. Jangan sampai kalian kayak salah cuma gara-gara plus minusnya doang gitu loh. Oke, makanya kalian nanti pas lagi matematika harus fokus. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 8. Nomor 8 di sini adalah perkalian. Nah, kalau perkalian berarti ini. Kita tulis dulu aja lah. Fx-nya sama dengan 3x plus 2. Terus gx-nya itu adalah 3x kuadrat minus 2x plus 3, ya kan? Nah, yang ditanya itu adalah F dikali G ya. F dikali GX. Nah, berarti kalau kemarin sesuai rumus, berarti kan maksudnya adalah si fx kita kalikan dengan si gx ya. Nah, udah kita langsung tulis aja di sini berarti fx dikali dengan gx. Nah, fx-nya di sini kan katanya fx-nya itu 3x plus 2. 3x plus 2 dikalikan dengan gx-nya berapa? Gx-nya itu 3x kuadrat minus 2x plus 3. Nah, ini tuh kalian kayak mengkalikan si 3x nih, 3x. Coba telur. Si 3x. Nah, ini 3x dikalikan dengan 3x kuadrat. Jadi kan 3 dikali 3 nih, depannya dulu nih ya. Kayak 3x dikalikan dengan 3x kuadrat. Nah, berarti si 3 dikalikan dengan yang angka. Nih, si angka dengan kalikan dengan angka. 3 kali 3, 9 ya. Nah, terus x-nya ini nih kita kalikan dengan yang di belakang. Berarti kan x dikali x pangkat 2. Ini berarti kan masih ada pangkat 1 ya sebenarnya. Nah, ini pangkatnya kita tambah gitu loh. Berarti kan sini pangkat 3 ya, kayak gitu. Oke. Berarti 3x dikalikan dengan 3x kuadrat adalah 9x kuadrat. Nah, sekarang 3x dikalikan dengan min 2x. Di sini deh. 3x dikalikan dengan min 2x. Berarti kan 3 dikali dengan min 2 berapa? Min 6 ya. X dikali x berarti pangkatnya ditambah. Jadi min 6x pangkat 2. Berarti di sini min 6x pangkat 2.
Sekarang yang terakhir, si 3x kita kalikan dengan yang paling ujung. 3x dikalikan dengan 3, berarti si angka kita kalikan dengan angka itu kan 9 ya. Berhubung plus sama plus berarti plus 9. Nah si x itu kita kalikan kan nggak ada nih, yaudah tetap aja si x gitu. Nah sekarang si plus 2 ini sama kayak tadi lagi nih, si plus 2 kita kalikan dengan si 3x pangkat 2. Berarti kan di sini 2 dikalikan dengan 3x pangkat 2. Yang angka kita kalikan dengan angka 2 kali 3 6 ya, berhubung pada plus semua berarti plus 6. Terus ini kan nggak ada si x-nya. Di sini ada x pangkat 2. Ya udah langsung aja kalian tulis x pangkat 2. Terus di sini 2 dikalikan dengan min 2x. Dikalikan dengan min 2x. Angka kita kalikan dengan angka 2 dikali 2 2 kali min 2 min 4 ya, min 4. Berhubung di sini nggak ada x-nya tapi di sini ada, ya udah kita tulis langsung aja x. Yang terakhir plus 2 kita kalikan dengan plus 3. 2 dikalikan dengan plus 3. 2 kali 3 6, plus 6 ya, plus 6. Nah kalau udah kayak gini, kalau kalian lihat nih ya, mana kita nyari sekawan ya. Kita cari yang sekawan. Di sini yang sekawan, coba kita lihat. Yang si pangkat 2 kan ada ya. Yang pangkat 2 itu dengan ini. Ya gak sih? Ntar dulu guys. Ini tuh pangkat 3 ya. Salah nih saya. Nanti kalau misalkan ada jawaban-jawaban saya yang salah, kalian coba koreksi ya. Jangan diam aja. Nah, ini kan 9 pangkat 3. 9 pangkat 3. Yang ada pangkat 3-nya lagi ada enggak? Enggak ada ya. Enggak ada nih yang pangkat 3 lagi. Berarti yang si ini nih, berarti si 9x pangkat 3 kita langsung tulis 9x pangkat 3. Kenapa? Karena di sini dia nggak ada temennya lagi. Jadi langsung aja kita tulis 9x pangkat 3. Nah terus yang pangkat 2 deh, sekarang kita harus berurutan ya. Yang pangkat 2 di sini kalau kita lihat dia itu ada si min 6x pangkat 2 dengan si plus 6x pangkat 2. Nah ini kan maksudnya dia habis ya nih. Mana ya, di sini deh coba, min 6x pangkat 2 ditambah 6x pangkat 2 ini habis ya, kayak misalkan min a x ditambah ax gitu kan, dia habis nih, plus ketemu minus habis. Oke berarti ini habis nih, min 6x sama plus 6x kuadrat. Nah sekarang tinggal si plus 9x nih, plus 9x dikurang 4x, berarti 9 dikurang 4 5 ya, plus 5. Berarti sini plus 5x. Yang ini udah. Yang terakhir tinggal sisanya plus 6. Berarti udah tinggal langsung kita tulis aja plus 6. 9x pangkat 3 ditambah 5x plus 6. Berarti yang bagian D ya. Jangan sampai kalian salah malah milih yang E. Oke, di sini karena di sini operasinya pada positif semua. Oke, sekarang nomor 9. Nah untuk nomor 9 dia kan fx-nya itu x kuadrat minus 25. Oke, terus gx-nya itu x min 5. Yang ditanya itu adalah f dikurang gx. Nah kemarin kalau saya rumus gimana sih? Berarti kan fx dibagi dengan gx ya. Nah di sini kita jawab nih, fx-nya itu tadi kan katanya x kuadrat minus 25, kita bagi dengan x min 5 ya. Nah berarti ini tuh yang bagian atas ini tuh kayaknya ada dua cara deh. Yang pertama itu kalian harus mengubah bentuk dulu nih, yang ininya nih, yang bagian atasnya. Yang tadinya x kuadrat min 25 kita ubah bentuk jadi x plus 5 x min 5. Lah emang kok jadi kayak gini sih? Nih kalau misalkan kita iniin ya, sebentar. Kalau misalkan kita hitung lagi, dia tuh kayak sama aja gitu loh nilainya. Oke. Nih kalau misalkan kita kalikan pelangi ya, ini kan kayak jangan di situ, di sini aja ya. X dikali x itu kan x kuadrat ya enggak sih, terus x dikali min 5x itu kan min 5x, terus yang ini kan plus 5 dikali x itu kan plus 5x.
terus plus 5 dikalikan minus 5 itu kan min 25. Ini kalau kita lihat min 5x plus 5x itu kan habis ya, sama kayak yang atas ini nih. Nah berarti kan di sini hasil akhirnya adalah x kuadrat minus 25. Sama nggak sama yang ini? Sama ya, tuh ya kan. Terus pokoknya intinya kalau misalkan kalian ada soal yang dibagi kayak gini nih, ini pokoknya yang bagian atasnya harus kalian ubah bentuk jadi kayak gini loh. Jadi ada yang plus ada yang minus, jangan kalian plus duanya. Terus jangan sampai ini tuh dua-duanya minus. Pokoknya ada yang plus ada yang minus gitu, boleh depan boleh belakang. Terus ini kan dibagi dengan x min 5 ya. Nah ini kalau kita lihat ini kan x min 5, ini x min 5. Ya udah kita coret aja. Berarti hasil akhirnya apa? X plus 5 ya. X plus 5. Nah itu jawabannya yang bagian B. Jangan sampai kalian malah yang bagian C ya. Pokoknya yang bagian B yang benar. Oh ya, cara duanya itu tuh adalah kayak gini. Ini kan, tapi ini nggak berlaku di semua ini ya persamaan atau di semua fungsi x min 5. Jadi itu kayak gini. Ini kan x ya, ini x. Nih udah, nih kalian coba bagi yang ini nih. Ya, kok gitu? Oke. Nih, telur. Tapi kadang kalau cara dua ini tuh kayak pada yang keliru. Ini kan x ya, ini x sama x. Tadi nih kalau misalkan x misalkan x pangkat 2, jangan gitu deh. Kalau misalkan ada x dikalikan dengan x pangkat 2, berarti kan si ininya nih pangkatnya itu kan ditambah kan, ya kan, jadinya x pangkat 3. Kalian masih ingat gak sih bilangan eksponensial gitu? Nah ini kan kalau dikali dia kan ditambah. Nah kalau misalkan dibagi ya, misalkan dibagi nih, misalkan 3 deh, misalkan ini x pangkat 3 terus bawahnya x pangkat 2. Nah kalau ada pembagian kayak gini, nah ini tuh maksudnya adalah pangkatnya itu tuh, ini kan tadi 3 ya, 3 dikurang 2 gitu loh. Itu berapa? 1 ya, ya kan. Berarti x nya itu pangkat 1. Nah ini tuh sama kayak gitu tuh. Berarti x pangkat 2 itu dibagi dengan x pangkat 1. Berarti kan pangkatnya itu kan 2 dikurang 1 ya, ya kan. Hasilnya akhirnya berapa? X pangkat 1. Nah yang bagian ini udah. Nah sekarang yang bagian ini nih, bagian yang hanya angka aja. Mami, nih yang bagian angka aja. Di sini kalau kita lihat kan minus 25 ya, minus 25 dibagi 5. Nah minus dibagi sama minus berarti kan hasilnya plus ya, hasilnya plus nih gitu kan. Minus 25 dibagi 5 itu 5 ya. Berarti di sini hasil akhirnya adalah x pangkat 1 plus 5, atau bisa kita tulis kayak pangkatnya itu kan gak usah ditulis ya, jadi kayak x plus 5. Sama kan kayak yang ini. Nah jawabannya tetap yang B kayak gitu. Anyway, untuk yang nomor 9 nih, pokoknya kan kalau misalkan kalian maunya kayak yang pakai cara pertama, pokoknya tuh kalau yang bagian atas nih, bagian atas diubah bentuk kayak gini nih, dia tuh pasti ada angka ininya nih, ada angka ininya. Jadi kalian kayak misalkan di sini x pangkat 2 min 9 gitu kan, per x min 3 gitu misalkan ya. Nah ini tuh ya udah, ini tuh pasti diubah bentuknya ada x min 3-nya juga gitu loh. Jadi di sini pasti misalkan x min 3 ya. Terus yang ininya tuh tadi kan yang saya bilang kan angkanya harus sama, terus cuma kayak operasinya doang yang beda. Yang ini misalkan udah ada min, berarti kita tinggal tambahin yang plus, per yang bawahnya x min 3 gitu loh. Yang ini kan nanti dicoret. Ya udah hasil akhirnya tuh x plus 3 kayak gitu. Oke.